subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Simak materi berikut ini. Bacalah teks berikut dalam hati. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita tadi membaca dalam hati perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita lanjut membaca pertempuran Surabaya. Setelah kita tadi membaca teks pertempuran Surabaya, maka kita isilah peta konsep berikut ini dengan menggunakan 6 kata tanya. Apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, dan di mana. Silahkan dikerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan peta konsep pada bukumu, boleh kalian mencocokkan pada peta konsep berikut ini. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pemikiran atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok atau minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta konsep pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif di atas. Silahkan dikerjakan. Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut ini. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Silahkan tulis pada kolom berikut ini.
Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Kelompok 1 mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kelompok 3 mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk pikiran atau peta pikiran. Kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda pertama dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Terakhir, kelompok 5 mencari informasi tentang agresi militer kedua dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Silakan anak-anak mencari temannya sendiri. Bebas. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian, tulis peta konsep masing-masing pada buku tugasmu. Pernahkah kamu mengamati bebek, ayam, ikan, dan cicak? Pasti sudah ya, karena hewan berikut ini adalah hewan yang biasa di sekitar kita. Amatilah gambar berikut. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Setelah mengamati gambar di atas, tulis hasil diskusimu pada diagram berikut ini. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Pertama, ayam. Apa ciri-ciri ayam tersebut? Dan ciri-ciri habitat pada ayam. 2. Ikan. Tuliskan ciri-ciri ikan dan tulis pula ciri-ciri habitatnya. Hewan yang ketiga adalah bebek. Tulis ciri-ciri bebek dan tulis juga ciri-ciri habitatnya. Yang keempat, cicak. Silakan tulis ciri-ciri cicak dan tulis pula ciri-ciri habitatnya. Setelah menulis ciri-ciri hewan dan habitatnya, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom berikut ini. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Perhatikan teks berikut. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makanan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak?
dan air menyerap ke tubuhnya. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, seperti selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Anak-anak, coba anak-anak amati 3 hewan yang ada di sekitarmu selain bebek. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan, bisa juga mencari informasi dari Google. Tulis laporanmu pada tabel berikut ini. Hewan apa? Ciri-ciri khususnya apa? Ciri-ciri habitatnya. Silahkan dikerjakan. Setelah anak-anak mengamati dan menulis hasil laporan 3 hewan beserta ciri-ciri dan habitatnya, silahkan tulis kesimpulanmu berdasarkan pengamatanmu. Anak-anak, materi kali ini kita cukupkan. Kita ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.